Hai guys, selamat datang di video ke-6 aku. Hari ini kita akan belajar mengenai silogisme. Oke, langsung ke soal nomor 1. Oke, langsung ke soal pertama. Kita bacakan ya. Kesimpulan dari dua premis. Oke, premis pertama itu tidak ada penjual di pasar baru yang berpakaian pendek. Berarti semua penjual di pasar baru itu pakaiannya panjang ya, karena tidak ada yang berpakaian pendek. Premis 2, semua penjual di desa Kambuh adalah penjual di pasar baru. Oke, berarti semua penjual di desa Kambuh adalah penjual di pasar baru. Oke, sebenarnya di silogisme itu ada rumus-rumus yang bisa dipakai buat ngerjain soal-soal kayak gini biar lebih mudah, tapi jujur aku bener-bener gak hafal rumusnya. Jadi biasanya kalau aku ngerjain soal silogisme kayak gini itu aku pakai logika aja, pakai analisis biasa gitu. Oke, jadi karena penjual di pasar baru itu tidak ada yang berpakaian pendek dan semua penjual di desa Kambuh itu adalah penjual di pasar baru, berarti kesimpulannya adalah semua penjual di desa Kambuh itu tidak ada yang berpakaian pendek. Oke, aku biasanya coret-coret kayak gini. Pasar baru. Kalau di kedua premis ada kata-kata yang sama, biasanya aku coret. Oke, pasar baru ya. Berarti tinggal tersisa berpakaian pendek dan desa Kambuh. Oke, karena di sini ada kata-kata tidak ada, biasanya itu jawaban di opsinya itu mengikuti tidak ada atau jadi semua. Gini. Oke, kita langsung ke optionnya aja. Tidak semua penjual di desa Kambuh berpakaian pendek. Tidak semua, berarti ada beberapa, ada sebagian dong. Sedangkan tidak ada penjual di pasar baru yang berpakaian pendek. Jadi semuanya itu berpakaian panjang. Oke, berarti ini salah ya. Tidak ada penjual desa Kambuh yang berpakaian pendek. Nah, ini jawabannya. Ini jawabannya benar. Karena dari sini bisa disimpulkan ya, ini kan berpakaian pendek dan desa Kambuh. Nah, ini ada kata-kata tidak ada, berarti dia tidak ada penjual di desa Kambuh yang berpakaian pendek. Paham? Semoga kalian paham ya, soalnya jujur aku juga nggak bisa kalau jelasin kayak gini. Oke, kita option C itu sudah salah ya, karena semua penjual desa Kambuh berpakaian pendek. Oke, salah ini sangat salah ya. Karena tidak satu pun berpakaian pendek ya, karena penjual di desa Kambuh itu jualannya di pasar baru. Sedangkan di pasar baru itu tidak boleh berpakaian pendek. Maksudnya tidak ada yang berpakaian pendek. Semua penjual di pasar baru berpakaian pendek. Nah, ini jelas salah ya, karena premis 1 sudah jelas-jelas tidak ada penjual di pasar baru yang berpakaian pendek. Sebagian penjual di pasar baru berpakaian pendek, ini juga salah. Oke. Nomor 1 sebenarnya ini masih masih level yang sedikit mudah ya. Karena ini masih kayak kata-katanya cuma 2 premis dan itu sangat sedikit lebih mudah dibandingkan teman-temannya yang nanti ya, soal-soal lainnya. Oke, next ya. Mungkin kalau di pembahasan soal-soal silogisme ini masih ada yang belum paham, karena memang penjelasanku kurang banget. Kalian bisa tanya-tanya langsung atau mungkin nonton video langsung di channel-channel teman-teman yang sudah lebih paham ya. Oke, karena aku di sini juga mau sharing soal-soal yang aku buat aja sih. Oke, soal nomor 2. Semua wisatawan yang akan pergi ke gunung hari ini membawa tas besar. Oke, semua wisatawan yang akan pergi ke gunung membawa tas besar. Beberapa wisatawan asing membawa tas besar. Oke, berarti yang akan pergi ke gunung itu wisatawannya harus membawa tas besar dan beberapa wisatawan asing membawa tas besar. Oke, kesimpulan dari 2 premis adalah option A, tidak ada wisatawan asing yang pergi ke gunung. Kata siapa tidak ada? Kan kita tidak tahu apakah mereka akan pergi atau tidak. Karena tidak ada pernyataan bahwa wisatawan asing itu tidak pergi atau
tidak ada pernyataan bahwa wisatawan asing itu tidak pergi, dan beberapa pun membawa tas besar, dan tas besar itu memang dibawa kalau mereka mau ke gunung. Jadi tidak ada pernyataan seperti ini, salah ya. Tidak ada wisatawan asing yang pergi ke gunung, itu salah. Karena kita belum tahu ya. Beberapa wisatawan asing mungkin pergi ke gunung. Nah, ini jawabannya. Kenapa? Karena ada kata mungkin. Karena di premis 1 dan premis 2 itu sebenarnya sedikit ambigu. Nggak ambigu sih. Kayak nggak ada kata pasti bahwa wisatawan asing itu, beberapa wisatawan asing itu pergi ke gunung. Cuma mereka membawa tas besar. Cuma mereka nggak tahu mereka mau pergi kemana ya membawa tas besar itu. Sedangkan kalau wisatawan mau pergi ke gunung itu harus membawa tas besar. Nah, jadi karena tidak ada kata yang pasti, jadi di jawabannya itu ada kata-kata mungkin. Mungkin mereka akan pergi ke gunung karena mereka membawa tas besar. Mungkin mereka tidak akan pergi ke gunung meskipun mereka membawa tas besar. Jadi itu jawabannya ya. Yang B ya. Oke, kita ke option C coba ya. Sebagian besar wisatawan asing pergi ke gunung. Tidak, itu salah karena tidak ada pernyataan yang jelas tentang berapa banyak wisatawan asing yang pergi ke gunung, dan bahkan pernyataan itu nggak menjamin bahwa mereka akan pergi ke gunung, cuma mereka membawa tas besar. Option D, semua wisatawan asing membawa tas kecil. Salah ya ini, beberapa wisatawan tidak membawa tas. Oke, salah. Oke, next ke soal selanjutnya. Semua siswa di kota X diwajibkan mengikuti kerja bakti setiap hari Sabtu. Oke, semua ya. Tidak ada siswa di sekolah Y yang mengikuti kerja bakti di setiap hari Sabtu. Kesimpulan 2 premis 2 premis. Oke. Jadi semua siswa di kota X itu wajib kerja bakti setiap hari Sabtu. Sedangkan tidak ada siswa di sekolah Y yang mengikuti kerja bakti di hari Sabtu. Kesimpulannya adalah tidak ada siswa di sekolah Y yang bersekolah di kota X. Oke, karena tidak ada siswa di sekolah Y yang mengikuti kerja bakti di hari Sabtu, sedangkan semua siswa di kota X itu wajib kerja bakti di hari Sabtu. Berarti kesimpulannya adalah tidak ada siswa di sekolah Y yang bersekolah di kota X. Berarti sekolah Y itu mungkin bukan di bagian di kota X ya. Seperti itu. Jadi kita langsung ke option A. Beberapa siswa di kota X adalah siswa di sekolah Y. Salah ya ini. Semua siswa di sekolah Y adalah siswa di sekolah X. Di kota X, salah ya. Semua siswa di kota X adalah siswa di sekolah Y. Salah. Semua siswa di sekolah Y adalah bukan siswa di kota X. Nah, ini jawabannya. Jadi mereka bukan siswa di kota X. Kalau mereka siswa di kota X, pasti sekolah Y ini meminta semua siswanya untuk kerja bakti di hari Sabtu. Karena itu ketentuan siswa-siswa di kota X. Oke? Yang E itu beberapa siswa sekolah Y mengikuti kerja bakti setiap hari Sabtu. Salah ya. Oke, next. Semua pakaian bergambar bunga diletakkan di toko Kencana. Semua pakaian bergambar bunga yang diletakkan di toko Kencana berwarna merah. Swa membeli pakaian bergambar bunga berwarna biru. Kesimpulan dari ketiga premis tersebut adalah oke. Jadi bisa disimpulkan di sini kalau semua pakaian bergambar bunga kan diletakkan di toko Kencana. Nah, semua pakaian bergambar bunga tadi itu berwarna merah. Karena Swa membeli baju bergambar itu berwarna biru, otomatis dia tidak beli di toko Kencana dong. Jadi dia beli di mana? Tidak tahu. Aku juga tidak tahu dia beli di mana. Pokoknya dia tidak beli di toko Kencana. Jadi kesimpulannya adalah kita lihat ke optionnya ya. Swa membeli pakaian bergambar bunga di toko Kencana. Salah dong. Karena toko Kencana hanya menjual pakaian bergambar bunga itu warnanya merah. Sedangkan dia membeli warna biru. Berarti salah. Swa tidak membeli pakaian di toko lain. Aku juga tidak tahu. Sepertinya dia malahan membeli di toko lain kan ya. Swa tidak membeli pakaian bergambar di toko Kencana. Nah, ini benar ya. Karena toko Kencana hanya menjual pakaian bergambar warna merah, sedangkan Swa membelinya warna biru, jadi dia tidak beli
pakaian itu di toko Kencana. Kesimpulannya seperti itu. Oke. Sua membeli pakaian bergambar berwarna merah di toko Kencana. Tidak ya, karena dia membelinya warna biru. Sua membeli pakaian yang tidak bergambar di bunga di toko Kencana. Oh tidak, ini juga salah. Kalau di luar konteks ini aku juga tidak tahu ya, apakah Sua membeli pakaian lainnya di toko Kencana. Pokoknya di konteks ini, di premis ini, di pernyataan ketika premis ini, itu intinya Sua itu tidak membeli pakaian bergambar bunga berwarna biru itu di toko Kencana, karena toko Kencana itu menjual pakaian bergambar bunga itu semuanya warna merah, sedangkan Sua membeli warna biru. Jadi intinya Sua tidak membeli di toko Kencana. Oke, next. Semua toko yang dikunjungi wisatawan pasti menjual air mineral. Toko A dan B tidak dikunjungi wisatawan. Kesimpulan dari kedua premis tersebut adalah, oke, aku kasih waktu 10 detik untuk kalian coba ngerjain ini sebelum aku jawab. Karena ini soalnya soal-soal seperti ini hitungannya sangat mudah ya. Hitungannya sangat mudah dibandingkan yang lain. Karena ini masih basic intinya. Hitungannya ini masih basic. Aku kasih waktu 10 detik ya. Oke, apakah sudah 10 detik? Sebenarnya aku juga tidak menghitung, tapi sepertinya sudah. Oke, kita langsung kerjakan ya. Jadi semua toko yang dikunjungi wisatawan itu pasti menjual air mineral. Jadi wisatawan itu mengunjungi toko yang menjual air mineral. Mungkin haus ya. Dan sedangkan premis kedua itu toko A dan B tidak dikunjungi wisatawan. Oke? Kenapa toko A dan B tidak dikunjungi wisatawan? Karena toko A dan toko B tidak menjual air mineral. Karena semua toko yang dikunjungi wisatawan itu harus menjual air mineral, sedangkan toko A dan toko B tidak dikunjungi wisatawan. Berarti toko A dan toko B tidak menjual air mineral. Berarti jawabannya yang D. Toko A dan toko B tidak menjual air mineral. Oke? Oke, next. Semua pekerja di pabrik pakaian akan mendapat pengurangan gaji jika datang terlambat. Oke, jadi pekerja yang datang terlambat itu akan mendapat pengurangan gaji ya. Tidak satu pun berarti tidak ada ya. Tidak satu pun pekerja di pabrik pakaian yang mendapat pengurangan gaji. Berarti tidak ada yang terlambat. Karena yang terlambat akan dikurangi gajinya, sedangkan tidak ada satupun yang dikurangi gajinya, berarti tidak ada yang terlambat. Berarti jawabannya yang C. Tidak satupun pekerja pabrik pakaian yang datang terlambat. Oke? Paham kan? Semoga teman-teman paham ya sampai sini. Oke, ke next. Nah, ini ada satu soal buat teman-teman ngerjain di rumah, buat latihan di rumah. Dan semoga teman-teman semoga teman-teman paham ya dengan apa yang aku sampaikan hari ini, karena mungkin penjelasan aku juga kurang maksimal. Karena jujur sebenarnya kalau soal silogisme itu mungkin untuk yang para ahli yang udah terlatih itu lebih enaknya pakai rumus karena itu jawaban pasti. Tapi karena aku juga tidak hafal, mesti aku lebih enak aku pakai logika berpikir aja, nggak pakai rumus-rumus kayak gitu. Kalau menurut aku bukan lebih sulit sih, karena aku nggak hafal rumus-rumusnya, maksudnya aku nggak hafal formula ngerjainnya gitu. Jadi aku lebih milih soal pakai logika biasa aja sih. Oke, teman-teman, terima kasih sudah nonton video aku, dan ini quotes hari ini. Terima kasih dan bye-bye.
quotes hari ini. Terima kasih dan bye-bye.